kasih kegiatan yang luar biasa. Semangatnya itu ada semangat kolaborasi, semangat berbagi, dan semangat belajar. Tentu harapannya adalah kegiatan ini bisa lebih bermakna untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Salam Pancasila. Yang kami hormati Mas Angga, Rektor SD Al-Izah, dan Bu Nama, selaku pemilik di Korbeca di Kecamatan Banteng. Nama STK-nya ada Mas Angga, cuma memang yang boleh juga dari protokol acara, tapi intensitasnya memang kurang karena namanya aku, jadi sering dihimbau oleh tentang panitia, narasumber, dan semua peserta yang hadir hari ini berbahagia. Tentu yang pertama dan utama adalah sudah selayaknya, sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia yang luar biasa, karunia yang unlimited, sehingga kita masih bisa beraktivitas sampai hari ini, dan semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan, memberikan tauladan untuk kita semua, dan semoga kita bisa istiqomah mengikuti ajaran dari Nabi kita sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kegiatan yang luar biasa, makanya di walaupun di hari libur saya tetap berusaha berangkat. Ibu itu katanya Bapak besok berangkat nggak? Wajib. Kenapa? Karena ini adalah hal yang luar biasa dan saya selalu berusaha untuk mendukung, mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah bagaimana untuk meningkatkan kompetensi. Karena kita punya tanggung jawab besar. Kita semua sebagai pendidik atau yang bekerja di lingkungan pendidikan, kita punya tanggung jawab besar. Untuk apa? Untuk menyiapkan generasi penerus kita menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang lebih baik dari kita, dan harapannya adalah generasi yang bisa membawa bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat, yang berakhlak. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar. Sebenarnya tanggung jawab yang paling besar malah bukan di presiden, tapi justru di para pendidik. Karena presiden juga hasil dari didikan para pendidik. Jadi kalau ada presiden yang bagus, berarti itu sebenarnya berawal dari gurunya yang bagus juga ya. Kalau ada pemimpin yang nggak bagus, berarti pendidikan pada saat dia ikuti itu efeknya tidak jangka panjang, efeknya instan, hanya sekolah pada saat sekolah saja. Kan harusnya pendidikan akhlak, apalagi pendidikan PAUD, pendidikan karakter, tanamkan betul. Tapi begini Mas Angga dan teman-teman, saya pernah isi sebuah kegiatan di Desa Karanglo. Kalau teman-teman yang kenal dengan kepala desa Karanglo atau yang tahu kepala desanya yang terikat, rambutnya gondrong, Mas O. Tapi ternyata punya pemikiran yang luar biasa. Bahkan waktu itu terang-terangan di situ, audiennya ada dari wali murid, ada dari pendidik PAUD, baik yang TK maupun kelompok lain, ada pendidik SD, ada kepala SD, dan ada masyarakat. Dia sampaikan betul bahwa anak-anak ini sudah dididik sedemikian rupa di jenjang PAUD, baik di kelompok bermain maupun di TK, tentang aturan, tentang akhlak, tentang karakter. Jadi begitu masuk SD, bubar. Karena apa? Begitu masuk SD kelas 1, cah ini aja. Jadi gurunya tidak membaguskan apa yang sudah dimulai di jenjang
PAUD. Makanya sekarang ada program transisi PAUD SD yang menyenangkan, itu dalam rangka itu juga. Termasuk metode pembelajaran di kelas bawah itu tentu berbeda dengan kelas atas. Betul, ya. Jadi pendidikan memang harus berkelanjutan. Tidak bisa, oke PAUD ya kayak gini, SD nanti anak-anak kita, peserta didik kita itu yang akan mengalami sebuah itu Bapak Ibu. Dan kegiatan ini sesuai dengan temanya menjadi guru yang komunikatif dan interaktif. Sudah ada yang merasa menjadi pendidik yang komunikatif, interaktif? Ada? Ada belum? Kalau satu saya boleh. Ada belum? Ya, kalau belum, yang penting hari ini teman-teman datang ke sini dengan niat belajar, ya, untuk meningkatkan kompetensi kita. Karena menjadi pendidik itu modal utamanya apa? Modal utamanya apa? Kita pendidik semua kan? Ada yang bukan pendidik? Ya, pendidik semua kan? Modal utamanya apa? Kalau mau dagang kan modalnya ya, gue. Kalau menjadi pendidik, modal utamanya apa? Lu sudah jadi pendidik semua loh. Sudah ada yang sertifikasi? Sudah ada? Belum? Ya nggak apa-apa karena belum sertifikasi. Ya. Jadi pendidik itu tentu yang pertama bukan masalah kompetensi, itu nanti. Tapi yang pertama adalah bagaimana dia punya kemampuan untuk berkomunikasi. Ya kan? Kan pinter, tapi orang bisa ngomong. Atau ngomongnya isin-isin. Kan namanya komunikasi itu tujuannya adalah apa? Ada yang perlu belajar di komunikasi. Ya? Komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, tujuan utamanya, namanya komunikasi. Jadi misalnya ada ibu yang nyuruh anaknya untuk membelikan sesuatu, ya kan? Nah, beliin masako misalnya. Kalau pesan itu tidak tersampaikan, dia akan ke warung, tetap ke warung, tapi nanti yang beli bukan masako, ya kan? Makanya kita kadang ada yang alami gini ya, pada saat diperintah oleh ibu kita beli tapi lebih dari satu, jadi sambil jalan ke warung kita sambil ngapalin gitu kan. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Ya kan? Berapa kilo, terus udah 2 kilo mencari gitu, tapi nanti akhirnya bisa kebalik juga gitu ya. Kepancung gitu, atau ketemu temennya lupa gitu. Nah, tujuan komunikasi itu contoh kecil saja. Tujuan komunikasi adalah kita menyampaikan pesan. Agar komunikasi bisa tersampaikan atau bisa berhasil, pesan itu bisa tersampaikan, interaktif itu menjadi salah satu penguat dari komunikasi. Interaktif itu misalnya begini, kita ngobrol di sini, saya menyampaikan sesuatu, terus saya interaksi dengan audiens, saya mendekat. Apa yang ibu rasakan hari ini, itu adalah interaksi. Atau misalnya tentang permasalahan di lembaga. Jadi saya menanyakan ke ibu, permasalahan yang dihadapi di lembaga TK apa? Nah, itu interaksi. Ya. Terus nanti ada yang menanyakan, narasumber ataupun bicara bisa memberikan respon. Itu namanya interaksi. Selain nanti ada strategi-strategi tertentu, ya. Jadi saya nanti menyampaikan yang tipis-tipis saja ya, tentang public speaking, karena nanti yang pertama di narasumbernya dari guru program. Kalau saya bukan guru program, tapi saya bergerak terus. Ya. Jadi elemen yang utama dari sebuah public speaking apa? Ada yang tahu?
elemen yang utama dari sebuah public speaking. Itu kedua, elemen yang utama adalah pembicara itu sendiri. Karena kalau ada materinya tapi nggak ada pembicaranya, siapa yang ngomong? Ya kan? Gitu. Karena pembicara atau si pembawa materi ini bukan alat. Beda dengan misalnya kita melihat tayangan atau video, itu kan alat. Interaksinya pasti akan berbeda, walaupun misalnya kayak zaman pandemi kita suruh nonton video terus kan di PMM gitu ya. Pembicara yang ada di video itu sudah berusaha sedemikian rupa atau tonnya hadir di tengah-tengah kita ya. Tapi rasa kita tetap berbeda. Karena yang nonton video di PMM banyak yang masih dasteran, sambil turun, sambil yang lain-lain gitu kan. Karena interaksinya tentu akan berbeda. Kehadiran pembicara itu kalau lewat video tidak akan seperti kalau berinteraksi secara langsung atau secara direct. Jadi elemen utamanya adalah berbicara, baru nanti tentang penguasaan materi, baru teknis. Terus setelah elemen utama pembicara itu sendiri, yang kedua, agar pesan itu bisa tersampaikan dengan baik, adalah dari pembicara itu harus punya rasa percaya diri. Nah, kalau nggak percaya diri, itu pasti akan berbicara begini, menatap audiens aja nggak berani. Jadi dia akan ngomongnya dulu kalau nggak melihat langit-langit. Ya, ada yang biasa begitu. Ya? Atau kalau nggak, misalnya bicaranya sambil di lesehan atau duduk di seperti Pak Angga ya. Oh, kalau dolanan ejek atau dolanan tisu, ya kan? Itu namanya nggak pede. Jadi percaya diri. Karena orang pintar, dia mau menguasai materi, tapi nggak pede. Materi itu nggak akan bisa tersampaikan dengan maksimal. Ya. Jadi percaya diri. Untuk menunjang percaya diri itu tentu baru berarti yang disampaikan oleh Ustaz Al kita penguasaan materi. Ya. Jadi kita sudah pede nih. Itu akan dikuatkan lagi dengan kalau kita menguasai materi. Pede dong, tapi kalau menguasai materi ngomongin kalau gitu orang tapi pede. Jadi modal utamanya adalah percaya diri dulu. Untuk menguatkan percaya diri itu bentuk penguasaan materi. Ya. Udah punya dua itu saja. Itu sudah modal utama. Ya. Baru nanti ada teknis yang lain. Kenali dulu audiensnya. Audiensnya siapa? Tentu pada saat kita ngomong dengan anak-anak TK, dengan anak-anak SMP, anak-anak SMA, ibu-ibu darwis, ibu-ibu dharma wanita tentu berbeda. Audiens kenal. Terus pastikan tema yang mau dibahas apa. Nah, ini berkaitan audiens, materi, topiknya apa. Jadi misalnya begini, saya contohkan. Hari ini workshop tentang public speaking menjadi guru yang komunikatif dan interaktif. Tapi saya bicaranya misalnya tentang program makan siang gratis. Walaupun mungkin saya tidak menjadi narasumber utama gitu ya. Saya pikir kita juga harus membaca. Nyambung nggak kira-kira? Iya kan? Pasti ada yang batin. Itu apa teman kalau pilih ya? Kan gitu. Jadi kita harus tahu. Makanya pada saat saya ada undangan dari KKG, pasti saya baca surat tema atau topik yang mau dibahas di KKG itu apa. Gitu. Jadi kita harus linear dengan apa yang menjadi topik atau tema di kegiatan. Gitu. Ya, sudah ada berapa tadi? Percaya diri, kuasai materi, terus kenali audiens, terus ya topik sesuaikan dengan tema.
Ya, itu. Terus pada saat kita menyampaikan, ini implikasi dari interaktif. Kontak mata itu perlu nggak kalau kita komunikasi? Ya. Kita sering misalnya bukan hanya di apa namanya di forum gitu ya, tapi kalau misalnya ngobrol berdua orang atau 3 orang saja, kita sering ketemu orang yang kalau dia ngomong itu nggak ngeliatin kita, tapi dia malah ngeliatin orang lain. Sering nggak kayak gitu? Asik nggak kalau ngobrol kayak gitu? Iya kan? Apalagi ini, kalau sekarang fenomenanya adalah sering ya kita ngajak ngobrol orang, tapi orang itu cuma ngeliatin HP. Ya kan? Itu satu nggak etis, dan juga kita nggak asik gitu ngobrol sama itu. Kalau saya udah malas. Udah ya. Jadi kontak mata itu bagian dari implikasi interaktif tadi. Mata. Jadi kita menghargai betul orang yang kita ajak ngobrol atau peserta. Ya, pada saat kita misalnya jadi pembicara, jadi narasumber, atau kita jadi pendidik di tengah-tengah siswa. Ya. Kalau misalnya kita ngajar, tapi kita sambil pegangan HP, tapi ngomong memang tentang pembelajaran, atau kita ngeliatin luar aja gitu. Kira-kira anak-anaknya bagaimana? Anak-anak juga manusia gitu. Ya, jadi nggak asik ya. Terus kontak mata, ya, itu bagian dari interaksi. Banyak tip yang bisa dipelajari. Baik kalau sekarang sama belajar media belajarnya di YouTube itu banyak, di web banyak tentang bagaimana kita bisa menjadi pembicara yang public speaking. Tuh. Terus, nah, yang terakhir, public speaking itu apa? Ada yang tahu? Public speaking itu apa? Kayaknya lagi bulan puasa ya mas. Kenapa gue? Kalau pengajian Gus Miftah kenapa apa? Oh, domai. Ya, ini materinya public speaking, tapi pendiam semua gitu. Ada nanti sama Bu Aldita nanti suruh ngomong semua ya Bu. Public speaking apa? Karena kita temanya hari ini itu apa? Kemampuan berbicara di depan umum. Anu ngepek ngekopel. Kalau kata paling tidak 2 hal ya, 2 hal. Public dan speaking. Speaking itu apa? Bicara, ngomong. Public umum, ya. Berarti berbicara di depan umum, ya. Bicara di depan. Jadi berbicara di depan umum atau public speaking itu adalah seni. Makanya kalau teman-teman buka di Google ya, itu tidak ada acuan baku. Versinya si ini begini, versinya yang lain begini, nggak ada acuan baku karena sih acuan tertentu iya ada, tapi itu cenderung subjektif. Menurut ini, menurut itu. Tapi ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu secara umum yang perlu dikuasai untuk hal-hal penting dalam sebuah komunikasi seperti yang tadi disampaikan di awal. Jadi itu sungguh. Misalnya, ini ikut workshop ini ya, narasumbernya 1. Tapi pada saat nanti teman-teman mendapatkan materi, terus coba terangkan, tentu akan berbeda-beda. Gesturnya, intonasi bicaranya tentu akan berbeda-beda. Ya. Jadi beberapa hal tadi masuk saya ingat saya sampaikan juga tentang gestur tadi. Ya. Gestur itu menjadi penting. Selain kontak mata, gestur itu menjadi. Pada saat kita misalnya ngobrol dengan berkomunikasi dengan anak-anak kita, usia TK misalnya, kan tentu secara fisik
mereka lebih C. Pada saat misalnya saya yakin guru-guru pendidik PAUD ya, mereka kelompok bermain sudah sering melakukan kadang kelalaian gitu. Tentu akan nyaman buat anak kita, peserta didik kita pada saat anak didik kita duduk, kita ikut posisi tubuh kita setara dengan itu, anak akan nyaman berbicara. Karena kalau enggak, misalnya kayak bu apa, nah itu kan tinggi, anaknya segini, anaknya ngobrol mesti kayak gini terus, gitu kan? Jadi itu penting, gestur, menghargai, ya, menghadirkan diri kita di tengah-tengah audiens. Kayak tadi contoh salam di awal saya itu termasuk gestur. Ya. Jadi gestur kita memberikan semangat, sebagai membuka untuk apa? Itu penting sebenarnya. Salam di awal itu dalam sebuah public speaking menjadi pembuka audiens itu untuk bisa memperhatikannya. Sebenarnya kuncinya rata-rata itu di 3 menit awal. Kita bisa melihat audiens itu fokus ke kita atau tidak. 3 menit awal. Nah, 3 menit awal, 1 menit atau 2 menit itu gelisah, mesti beli HP dan yang lain. Itu kontrol untuk pembicaraan. Kita nggak diperhatikan nih. Berarti kan di situ ada hal-hal yang harus dilakukan. Mungkin kita perlu merubah intonasi atau kita melakukan strategi yang bagaimana audiens ini bisa kembali fokus ke kita. Tapi yang harus dihindari biasanya ini dilakukan oleh orang yang sudah punya jabatan, ya, dengan marah gitu. Lalu kok audiens ini tapi kata-kata padahal kok seni gitu kan. Nah, itu bukan seni gitu. Jadi kalau seni itu ya, mau tidak mau audiens itu pasti akan tertarik dengan apa ya terjadi. Saya kira itu Bapak Ibu, beberapa hal saya hanya menjelaskan tipis-tipis saja, menyampaikan tipis-tipis saja tentang apa itu public speaking dan beberapa tips yang perlu dikuasai oleh teman-teman. Dan saya berharap nanti Bu Alvita kalau bisa ini kegiatan tidak hanya berhenti di workshop. Ya. Jadi saya berharap semua kegiatan yang ada di Gedung Banteng itu lebih bermanfaat, lebih bermakna untuk para peserta. Dengan cara setiap kegiatan harus ada RPK. Jadi rangkaiannya kayak teman-teman yang pendidik itu melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Itu kan pasti ada siklus tuh, ya. Jadi harus ada RTL. Setelah workshop, aja terus buka guys. Kalau ini workshopnya apa ya? Penting dibuat materi, kopi, sharing grup, kok dijawabnya cuma terima kasih, tapi dibuka ke orang. Ya. Jadi kalau bisa nanti ada RTL-nya Mas Angga, ya. Membuat terserah nanti Bu Alvita, RTL-nya mau seperti apa. Terus nanti teman-teman ini bisa ditindaklanjuti, misalnya direview di kelompok-kelompok belajar kecil ya, misalnya PKB khususnya. Ini tidak semua dari rumahnya. Ada yang dari luar, dari mana? Purwokerto Utara, TK, Purwokerto Timur, Serambi, Butanti. Ya, Butanti juga bicara yang bagus. Utara, TK mana? 106. Penelitian apa? Ya. Nah, nanti bisa dijelaskan. Kan kalau di buku ada pengisian gitu lah, teman-teman punya materi lebih dibanding yang lain. Jadi mau nanti ada RTL-nya, bersyukur suatu saat direview, mungkin di PKB atau di Gedung Banteng ya. Terus nanti bisa ngundang Bu Alvita. Ya. Bisa jadi nanti di situ review apa yang sudah dilakukan dari RTL itu, terus kendala-kendala yang ada. Nah,
Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan kasih izin Bapak Ibu semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop public speaking menjadi guru yang komunikatif dan interaktif di SD Islam Al-Hijjah Purwokerto ternyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah membimbing kita, dan bila baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.